Happy Sunday and welcome home. Wah, tahun yang baru, semangat yang baru, dan pastinya ada sukacita yang baru. Yes, benar banget. Dan kami juga berdoa akan ada pengalaman baru bersama Tuhan yang membuat setiap kita semakin memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Sesuai dengan visi tahun 2022, kita memasuki tahun paradigma baru, the year of new paradigm. Di saat kita mengandalkan Roh Kudus dalam setiap aktivitas kita, memiliki iman dan mindset yang benar, itu akan mengubah cara pandang dan sikap kita. Biarlah setiap kita mengizinkan Tuhan berbicara personal di ibadah online hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami datang bersama-sama menaikkan puji-pujian penyembahan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Persiapkan kami Tuhan, dan kami mengundang tahta hadirat Allah hadir di tempat ini, di tengah-tengah ibadah online kami pada hari ini Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini, biar Allah disukakan dan nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa di atas puji-pujian penyembahan kami. Kami juga berdoa, berkati setiap bagian-bagian yang mengambil tugasnya ya Bapa, untuk setiap pemuji, penyembah, untuk setiap orang-orang ya Bapa yang memiliki hati untuk melayani-Mu di ibadah ini ya Bapa. Juga setiap jemaat yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah online, kami berdoalah berkati. Bahkan Tuhan untuk hamba Tuhan yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang menyampaikan isi hati-Mu. Bapa berkati, Bapa berikan hikmat marifat kepada hamba Tuhan pada hari ini, sehingga hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan kepada jemaat. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang bersuka cita karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mari bersama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan
kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup semua. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, kami bersuka cita sebab Engkaulah benteng kehidupan, perisai bagi setiap kami Tuhan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Biar kasih-Mu melawat setiap kami. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menjembah-Mu. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud
sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau. Ini doa kami ya Tuhan, ini pernyataan kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Shalom saudara, apa kabar? Saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah dengan dahsyat. Saya berterima kasih buat Pak Benny dan Ibu Leni dan semua Rayon 1E. Saya percaya Tuhan akan pakai Rayon 1E dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ini tahun paradigma yang baru dikatakan. Kalau waktu tahun 2021 kita memasuki tahun integritas, dan setelah itu saudara naik lagi tingkatannya saudara ya, tahun paradigma yang baru. Nah saudara, di dalam tahun paradigma yang baru ini saudara, seperti Gembala Sidang kita Pak Niko sampaikan, dasarnya yaitu di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Ini acuannya saudara ya. Dikatakan begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ini dengar baik-baik saudara, betapa suci dan salehnya kamu, yaitu saudara dan saya, harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13,
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu, yaitu saudara dan saya, harus berusaha. Tidak dengan sendirinya, saudara ya. Harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Katakan amin. Saudara, karena itu dikatakan kita bisa berkata, aku mendapatkan paradigma yang baru. Oh, ini paradigma baru. Jangan lupa, saudara ya. Jangan lupa, dasarnya itu betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Katakan amin. Nah, saudara, kita akan belajar dari satu tokoh firman Tuhan yang ada di Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Nah, saudara, kita sudah melewati Natal, saudara, ada Yusuf dan Maria. Tetapi saya pengen share buat saudara apa yang Tuhan taruh di hati saya. Itu tentang Yusuf yang ada di Kejadian, saudara. Ya, Kejadian bagaimana Yusuf, dia menang dengan luar biasa. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana Yusuf, dia hidup, dikatakan saudara, betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Tetapi jangan dikira, saudara, jangan dikira orang yang berkata, saya mau hidup kudus, saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, terus gak ngalami ujian. Gak mungkin, saudara. Semua kita ngalami ujian. Mungkin ada saudara berkata, saya gak mau dah, makin sungguh-sungguh makin berat. Hidupnya makin sungguh-sungguh sama Tuhan makin berat. Mending gak usah sungguh-sungguh. Saudara yang berkata demikian juga lewatin ujian loh. Justru masalahnya kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, akhirnya itu menang apa kalah. Itu dia, saudara. Tapi dikatakan kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup sungguh-sungguh. Saya percaya kita akan raih kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan yang tolong kita lewatin ujian demi ujian dengan kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Yang pertama kita lihat Yusuf, saudara. Yusuf ini orang yang menghormati Tuhan. Dengar baik-baik ya, saudara ya. Biar saudara dan saya, kita menghormati Tuhan. Sungguh-sungguh intim melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, di dalam Kejadian 39 ayat 21 ini dikatakan saudara, ujian-ujian yang dialami oleh Yusuf sudah sedemikian rupa, saudara ya, sampai di ayat 21. Tapi saya mau bacakan buat saudara. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di penjara loh, saudara. Tapi Yusuf bisa jadi kesayangan kepala penjara karena Tuhan menyertai Yusuf. Kalau kita lihat, saudara, dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, saudara punya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, boleh dilihat dari ayat ini ya, di halaman 72. Dikatakan begini, saudara. 4 kali dalam pasal 39 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dalam satu pasal. Ada 4 kali. Ayat 2, ayat 3, ayat 21, ayat 23. Karena Yusuf menghormati Allah, Allah menghormati Yusuf. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Mereka yang takut akan Allah dan mengakui Dia dalam segala hal memiliki janji bahwa Allah akan meluruskan semua jalannya. Katakan amin. Dahsyat ya, saudara. Dikatakan kalau kita menghormati Tuhan, loh, secara akal kok bisa-bisanya loh Tuhan hormati kita, saudara. Kalau saya mau berkata itu privilege buat kita.
itu perkenanan buat kita. Itu dikatakan saudara upah buat orang-orang yang menghormati Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi dikatakan saudara, ini bicara tentang prioritas. Takut akan Tuhan, prioritas kita itu takut akan Tuhan. Fokus sama Tuhan, intim sama Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau di tahun ini kita makin menghormati Tuhan. Kita makin takut akan Tuhan. Kita makin intim sama Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Dan saya percaya saudara, Tuhan mau saudara dan saya kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Tidak pakai kompromi-kompromi dengan dosa dan dunia. Katakan amin. Nah saudara, kita lihat yang kedua, dikatakan Yusuf menghormati Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Lewatin ujian. Lewatin. Dan dia harus lewatin ujian. Semua kita saudara, untuk naik tingkat saudara, pasti lewatin ujian. Kan gembala sidang kita Pak Niko sampaikan, kita disuruh menjadi murid Tuhan Yesus. Namanya murid, pasti ada ujian, betul saudara? Betul, naik tingkat. Ujian kelas 1, ya dah saudara. Wah, ujian akhir gitu ya. Naik kelas 2 gitu ya. Begitu kelas 6 mau naik kelas 7, saudara, ada ujian gitu ya. Ujian akhir semester lah apa namanya, tapi juga ujian. Yang mengerti lambaikan tangan. Kita tidak bisa berkata, saya nggak mau diuji. Saya mau ikut Tuhan tuh enak-enakan aja. Gak ada ceritanya mas. Gak ada ceritanya mbak, pak, bu. Gak ada. Kita ini harus menjadi murid Tuhan Yesus. Target kita sorga. Amin saudara. Kalau mau masuk sorga, dikatakan saudara, cara hidup kita mulai sekarang mesti belajar saudara. Oh sorga kayak gitu ya. Oh iya ya. Mulai sekarang mulai belajar. Kalau tidak nanti khawatir ya. Khawatir di sorga gak kerasan saudara ya. Karena apa? Oh di sorga gini doang ya. Kok gak ini ya. Kok gak itu ya. Ya saya percaya tidak akan pernah terjadi seperti itu saudara. Saudara mau masuk sorga, amin. Amin, saudara, semua kita mau masuk surga. Cara hidup kita, cara hidup saudara dan saya dimulai dari sekarang. Amin, saudara, cara hidup kita. Jadi dikatakan lewatin ujian-ujian. Saudara, yang kedua dikatakan lewatin ujian-ujian. Yusuf nih lewatin ujian-ujian. Kalau saudara nanti bisa lihat di YouTube lagi, saudara ya, bagaimana waktu Pak Niko, saudara, dinubuatin Cindy Jacob. Ya, tahun 2017 kalau tidak salah atau 2018 saudara ya, itu pada waktu di Empower ya, Empower 21. Bagaimana Ibu Cindy Jacob menyampaikan pesan Tuhan bahwa Pak Niko, gembala kita, dipilih menjadi messenger of the third Pentecost. Dan ada kata-kata yang beliau sampaikan begini, saudara. Kamu, Tuhan katakan melalui Ibu Cindy Jacob buat Pak Niko, kamu sudah melewati banyak tes. Kapan waktu dites? Mungkin Pak Niko nggak telek-telek tahu ya, itu tes 1, 2, 3, ujiannya tanggal sekian. Tapi waktu dengan berjalannya waktu ada proses saudara, waktu ada ujian, wah Pak Niko berjuang di situ dan beliau menang. Itu dia, itu diperhitungkan sama Tuhan. Pantes Tuhan bilang, kamu sudah melewati banyak tes nak, kata Tuhan. Saudara, saya percaya kita mau menang. Amin. Mungkin waktu yang lalu engkau berkata, saya udah lewatin tes demi tes Bu Christine. Ujian demi ujian. Ya, puji Tuhan, kita menang. Amin. Dan ke depan kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Saudara, Yusuf di dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan juga
disebutkan Yusuf ini mengalami 3 tes. Ya, disingkat di situ ada 3 tes. Saya akan coba sharing buat saudara ya. Dikatakan begini, yang pertama itu ujian kemurnian pribadi. Saudara bisa cek di halaman 71 ya. Ujian kemurnian pribadi. Jadi saudara, dikatakan kita tidak bisa berkata, saya murni, saya kudus, saya murni. Saudara, itu dites, diuji sama Tuhan. Benar kamu ngomong murni? Kan integritas ini dan dilakukan harus sama, saudara, iya kan? Ternyata dikatakan Yusuf itu lulus. Dalam hal apa dikatakan, saudara? Khususnya ini bicara tentang pada waktu Yusuf menghadapi istri Potifar. Saudara ingat waktu Yusuf menghadapi Tante Potifar, ya saudara. Wah, luar biasa ini tante, saudara ya. Nah saudara, dikatakan Potifar itu begitu mengasihi Yusuf. Dikatakan semua diserahin sama Yusuf. Yusuf yang kelola semua, saudara. Tapi ada satu, istri tidak diserahkan kepada Yusuf. Jelas itu, saudara ya. Nah, saudara, dikatakan di sini waktu istri Potifar mulai merayu, saudara, merayu Yusuf. Yusuf bisa berpikir kan, waduh, ini kalau gua nggak turutin nih gimana ya? Bisa gimana ya? Ya daripada ini ya nggak apa-apa lah. Kan bukan gue yang minta ini, ya. Dia yang kejar-kejar, ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada tambah-tambahan duit juga buat dia, macem-macem, saudara. Tapi yang luar biasa dikatakan di sini, saudara. Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 9. Nanti saudara bisa baca dari ayat 8, tapi saya mau baca ayat 9 saja. Dikatakan di sini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku. Ini Yusuf bilang, selain daripada engkau. Ini istrinya Potifar. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, perhatikan baik-baik. Dia tidak takut kepada Potifar. Ini dasarnya. Tapi yang dia takuti, yang dia hormati, itu Tuhan. Amin. Amin. Saudara, seorang pekerja, dan dikatakan dan semua, wush, gak ada bos nih, tenang aja, ya kan, gak ketahuan ini gitu ya, gak ada guru, gak ada pemimpin. Tapi Yusuf tidak begitu, saudara. Itu ujian kemurnian pribadi. Tapi Yusuf dikatakan, saudara, yang dia takuti itu bukan orang, tapi Tuhan. Yang dia hormati itu Tuhan. Saudara, katakan amin. Pantas, privilege, perkenanan Tuhan turun atas hidup Yusuf. Berapa banyak saudara yang mau demikian? Janji ya, amin saudara. Janji ya, kita janji sama-sama. Di tahun ini kita mau menang dalam ujian kemurnian pribadi. Dikatakan saudara, Yusuf itu lari. Dia mengambil sikap yang tegas dan teguh untuk tidak berdosa kepada Tuhan. Katakan amin. Wah, dia lari, saudara. Lari malah bikin masalah. Masukin penjara kan, saudara. Masukin penjara. Saudara, mungkin ada yang berkata, saya hidup benar, Bu Christine. Saya mau hidup benar, tambah sengsara. Saudara, dengar baik-baik ya. Dikatakan begini, untuk hidup dalam kebenaran. Untuk hidup dalam kebenaran tidak selalu langsung menghasilkan upah. Dengar baik-baik. Tidak selalu langsung, kadang lewati, saudara. Waduh, kok aku dibully ya? Tambah mau hidup kudus, tambah dibully. Dikata-katain. Saudara, jangan takut. Amin. Jangan takut. Kalau kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan,
Tuhan yang bela kita. Katakan amin. Saudara, Yusuf mau lakukan kebenaran kok malah menderita. Ya, itu ujian. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku mau lakukan kebenaran. Aku mau senengin hati Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang tidak setuju. Sekalipun ada banyak orang yang bully aku. Tapi aku tetap mau senangkan hati Tuhan. Katakan amin. Itu kemurnian pribadi, saudara. Ya. Yang kedua, dikatakan Yusuf mendapatkan ujian, kesempatan untuk membalas. Dalam Kejadian 45 ayat 1-5, nanti saudara baca sendiri, saudara. Dikatakan pada waktu itu Yusuf ini, dia yang jual makanan untuk seluruh dunia, saudara. Nggak taunya keluarganya, saudara, itu kelaparan, termasuk ayahnya, ngirim utusan kakak-kakaknya. Sampai terakhir dikatakan kakak-kakaknya nyembah Yusuf, saudara. Saudara, bukankah pada waktu itu mereka juga tidak tahu kalau itu Yusuf? Dikira Yusuf sudah mati, saudara. Pada waktu itu mungkin kalau Yusuf nggak benar-benar takut akan Tuhan, ini pas, ya kan? Lu dulu bully aku, gantian dong, gitu ya. Sekarang gua abisin lu. Bisa. Tapi saudara tahu, Yusuf tidak lakukan itu. Yusuf tidak membalas. Sama kayak Daud terhadap Saul. Betul, saudara? 2 kali Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul. Di tengah-tengah Saul ngejar dia loh. Saudara, ya, kejar-kejar. Kalau secara mungkin peperangan, nggak apa-apa, orang istilahnya ini peperangan kok, yang mana duluan yang mati, ya itu yang hidup menang gitu kan, saudara. Tapi tidak, Yusuf berkata tidak. Sama dengan Yusuf. Saudara, saya percaya untuk menjadi orang yang dikenan Tuhan, untuk menjadi orang yang disertai Tuhan, terus menerus dipakai Tuhan menjadi messenger of the third Pentecost, menjadi pembawa tsunami of worship. Saya terlalu percaya, saudara. Ayo kita jangan balas, ya. Amin. Sekalipun ada kesempatan, seolah-olah ini kesempatan nih untuk bisa balas, jangan. Kita mau ampuni dia. Nanti kita akan lihat, saudara, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan itu turun dengan dahsyat. Tuhan yang bela kita. Katakan amin. Dan ujian pada waktu itu dikasih, saudara, kita menang. Naik tingkat. Katakan amin. Yang ketiga, Yusuf menghadapi ujian, menghadapi kematian. Ujian menghadapi kematian. Dia dimasukkan penjara, saudara. Sebelumnya masukin sumur lagi, saudara, ya. Bukankah ini sangat berbahaya, ini bisa kematian terjadi benar-benar, saudara. Tapi yang luar biasa, respon daripada Yusuf itu benar di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin ada saudara yang mengalami kematian. Mungkin kematian bisnis saudara. Kematian, saudara, rasanya mimpi-mimpi saudara. Visi, ya mungkin rasanya ini visi dan Tuhan kok tiba-tiba mati, ya. Saudara, mungkin pekerjaan, goncangan ekonomi dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya. Saudara, Yusuf dia menang. Kenapa? Yusuf mendekat sama Tuhan. Yusuf mendekat sama Tuhan. Dia punya respon yang benar. Dia sungguh-sungguh intim dengan Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan yang dahsyat. Di tempat yang rasanya itu membawa kematian buat dia. Yusuf malah jadi kesayangan kepala penjara. Nggak masuk akal, saudara. Betul?
Ya, saya percaya waktu seolah orang rasanya kok ini, waduh, semua gagal. Tapi saudara, waktu kita berharap sama Tuhan, respon kita benar, sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan lihat ada kemenangan demi kemenangan, ada terobosan demi terobosan, ada pintu-pintu berkat yang terbuka. Katakan amin. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini di daun paradigma yang baru, betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Ayo lewati proses demi proses, ujian demi ujian, dengan kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Dan kita akan lihat Tuhan akan pakai kita menjadi messenger of the third Pentecost, di era Pentakosta yang ketiga. Kita tundukkan kepala saudara. Oh ralawa ya syandara lawa. Oh ralawa ya ralawa ya. Berapa banyak saudara yang berkata, Tuhan saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan, bayar harga Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat, engkau mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus kau memberikan kekuatan demi kekuatan. Kalau ada yang mengalami ujian demi ujian, proses demi proses, biar Tuhan anak-anakmu boleh keluar sebagai pemenang-pemenang. Keluar sebagai pemenang-pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan lihat sesuatu yang dahsyat Tuhan. Engkau bukakan sesuatu yang luar biasa. Ada paradigma-paradigma yang baru. Karena kami sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain,
Beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah, Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia.
dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa syafaat. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah online di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami terima, dan biarlah firman yang telah kami terima akan bertumbuh dalam kehidupan kami, hingga kami akan menghasilkan buah seperti yang Kau kehendaki. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan, untuk pembicara di hari ini, Ibu Pendeta Christina Farak Nimela. Tuhan, kami berdoa untuk beliau, agar Engkau curahkan berkat-Mu berlipat kali ganda untuk beliau dan keluarga beliau, pelayanannya, dan seluruhnya ya Tuhan, agar melalui pelayanan beliau, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu melalui pelayanan beliau. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan, untuk gembala sidang kami yang terkasih yang kami sebut dengan hormat, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyoto Raharjo. Tuhan, kami berdoa untuk beliau, kami juga berdoa untuk wakil-wakil beliau, keluarga besarnya beliau, dan seluruh pelayanan beliau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau memakai hamba-Mu ini untuk menuai jiwa-jiwa, dan akan memberkati bangsa-bangsa. Tidak hanya bangsa Indonesia, tapi melalui pelayanan beliau, seluruh bangsa-bangsa akan diberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Gembala GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan, beserta wakilnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan beliau, untuk keluarga besarnya, dan kami berdoa ya Tuhan, agar memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat lebih lagi untuk beliau, agar melalui pelayanannya, seluruh bangsa-bangsa akan diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami, Bapak Joko Widodo selaku Presiden dan kabinetnya, dan seluruh pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan di bangsa ini. Kami memberkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka agar Kau berikan roh yang takut akan Tuhan. Dan mulai setiap kebijakan yang akan diambil, mereka akan melakukannya dengan takut dan gentar akan Engkau ya Tuhan, dan agar bangsa ini diberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan pandemi COVID ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa agar Indonesia bebas dari COVID, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia akan mengalami pemulihan dalam ekonomi, mengalami pemulihan dalam segala bidangnya Tuhan, agar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah menerima firman-Mu di hari ini. Engkau berkati mereka ya Tuhan senantiasa, agar mereka mengalami kepenuhan yang luar biasa, karena bertemu dengan Engkau ya Tuhan, melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online hari ini. Kami saat ini siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.